Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang ulun hormati Ketua Majelis Ta'lim Langgar Gang Banjar, ibu-ibu peserta Majelis Ta'lim, undangan yang berhadir pada hari ini, yang mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kemampuan sehingga kita bisa mampu melaksanakan segala aktivitas kita, bisa melaksanakan kewajiban kita, termasuk menghadiri majelis taklim yang diselenggarakan pada hari ini. Dan juga kita tadi sama-sama bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita setiap huruf yang kita baca, kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita hidup di abad yang seperti ini. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jasad, tetapi kita sampai hari ini menjadi umat yang terbaik. Karena apa? Karena kita masih bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul enggak ibu-ibu? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang ulun hormati, izinkan kembali ulun membacakan kitab yang kita kenal disebut Uqudul Lujain. Nah, kitab ini berisi terkait dengan hubungan suami dan istri, tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami, dan begitu juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, di sini pengarang kitab menyatakan, yang ulun bacakan di sini berdasarkan dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan, ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanabbahu, perhatikan hai umatku, kata Rasulullah, inna lakum ala nisaikum haqqa, sesungguhnya kamu itu terhadap istri-istrimu itu punya hak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berujar kepada umatnya yang laki-laki, hai para sahabatku, hai umatku, inna lakum ala nisaikum haqqa, sesungguhnya kamu itu memiliki hak terhadap istrimu, walinisaikum alaikum haqqa, dan begitu juga kata Rasulullah, istri-istrimu juga memiliki hak terhadap dirimu semua. Fahaqquhum alaihinna, adapun hak kamu atas istrimu itu apa, kata Rasulullah, alla yutina firasyakum man takrahuna. Yang pertama, bahwasanya hak kamu itu adalah jangan izinkan istrimu memasukkan orang lain sampai ke tempat tidurmu. Bayangkan itu. Ini ucapan Rasulullah. Tahring ibu-ibu tadi. Jangan memasukkan orang, alla yutina firasyakum. Dalam hadis Rasulullah yang lain redaksinya furusyakum, jangan memasukkan orang lain ke dalam tilammu, ke dalam kelambumu, ke dalam tempat tidurmu.
man takrahuna, yaitu orang-orang yang dibenci oleh suami, oleh kamu semua itu. Kalau bahasa ini apa Bu kira-kira tuh? Jangan membawa orang masuk ke dalam kamar. Itu. Ya kalau lah, jangan memasukkan orang ke dalam kamar. Lalu ada orang, Ustadz Taijar, ulun kada memasukkan orang ke dalam kamar, kada masuk ke dalam kamar, tapi kemana? Ke hotel. Nah, lain pulang kisah itu tuh. Nah, itu hak suami terhadap istri. Artinya apa di sini? Artinya Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, mengajarkan kepada para istri agar bisa menjaga kehormatan rumah tangga mereka. Karena apa? Karena kalau istri ini tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, maka begitu juga runtuhlah kehormatan suami. Ya sebenarnya rumah tangga itu tergambarnya lawan bini dengan istri. Setuju kata kira-kira buhan pian Bu? Setuju kata buhan pian kira-kira? Gambaran rumah tangga itu sebenarnya berada di istri. Kayak apa kehidupan rumah tangga itu sebenarnya terlihat dengan istri. Ulun mohon ampun maaf, kalau misalnya si orang istri ini mampu menjaga kehormatan dirinya, maka berarti insya Allah rumah tangga itu baik dan berjalan dengan baik gitu. Tapi kalau misalnya si istri ini tidak bisa menjaga dirinya, tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, maka berarti begitulah kira-kira gambaran rumah tangga yang terjadi dalam rumah itu. Coba pian sadari, coba kita sama-sama memikirkan. Contoh nih, contoh, kalau zaman Rasulullah kan ada sosial media itu kan ada. Ada misalnya seorang perempuan, mohon ampun maaf, bukannya ulun melarang orang berkreativitas kada. Ada seorang perempuan misalnya, baik itu masih bujangan ataupun sudah berkeluarga, lalu tiba-tiba selalu setiap hari update status, maka pakai HP moha tambang bisa jadi kurus, moha hibak jerawat timbul bening, glowing. Wah, kada ada apa-apa. Ya kalau ulah pokoknya bersih. Yang mohanya asalnya hitam-hitam di sini, mohon ampun maaf, hilang. Nah, banyak menyebut HP orang kada. Imbah itu apa? Imbah dipoto, nah gayanya apakah yang gaya kayak apa gaya macam lah gaya binian kan, macam apalah ditulis di situ, blog di upload atau ke sosial media yang lainnya. Lalu di situ ada orang komen, wow, bunda cantiknya. Adalah Bu kira-kira bun pian melihat kayak itu, membaca komentar-komentar orang lain, orang lain. Mohon ampun maaf, bukannya kita melarang orang berkreativitas, bukannya kita melarang orang supaya tidak bisa berbuat bebas dan segalanya. Tetapi mohon ampun maaf, kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah SAW, kalau sampai ada orang memuji istri kita, ulun keberatan. Kalau sampai ada orang mengatakan bahwasanya, wow cantiknya, atau apapun namanya, maka berarti ini sama dengan hadis Rasulullah SAW. Orang ini berarti sama memberikan izin kepada orang lain untuk masuk ke dalam kamarnya. Kenapa? Karena yang berhak untuk memuji istri itu adalah hanya suami saja. Tidak boleh ada orang lain. Karena apa? Ini sama artinya melanggar, sama artinya mencoreng kehormatan rumah tangga. Setuju kada kira-kira buan pian Bu? Setujulah kira-kira buan pian. Ini Rasulullah SAW mengatakan, alla yutina
firasyakum man takrahuna. Jangan sampai istrimu itu membawa orang masuk ke dalam kamar kalian. Karena apa? Karena disitulah kehormatan rumah tangga kita. Nah, jadi wayah ini bulah banyak orang sudah kebablasan bersosial media, diupload, maka bila sudah 100 orang klik, nah, suka itu, esok ketagihan. Esok apa pulang gayanya? Mungkin pakai baju ini. Untung masih berpakaian. Untung masih tertutup. Bayangkan ada orang yang suka mengupload foto-fotonya itu terbuka dan segalanya. Itu tambah lagi. Sama artinya memberi orang masuk ke dalam rumahnya. Nah, ini jadi betul Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan bahwasanya jangan kalian upload fotomu di sosial media. Tetapi kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah SAW ini, maka walaupun tidak secara langsung Rasulullah mengatakan seperti itu, tapi sebenarnya sudah ada disebutkan oleh Rasulullah. Nah, ini harus kita perhatikan dulu. Ulun di mana-mana ada pengajian ulun sampaikan yang kayak itu. Ini bukan apa-apa. Kehormatan suami itu terletak pada istri. Kehormatan rumah tangga itu terletak pada bagaimana istri memperlakukan dirinya. Amun istri itu suka mengupload, amun suka terbuka, amun suka dipuji orang lain, maka berarti begitulah kira-kira yang terjadi dalam rumah tangga itu. Ulun khawatir setelah dipuji jadi tagihan, esok harus mengupload lagi. Tunggu hari ini 100, esok kira-kira berapa ratus diupload. Imbah itu, nah imbah tau lah, imbah itu tuh bahasa imbah itu. Setelah itu ada pulang kayak nama japri. Nah, ulun khawatir itu menjapri tau loh, biar menjapri. Pengaruh jaringan pribadi. Nah, lewat atau, hai kenalan dong. Nah, itu sudah mulai. Ini tidak hanya, mohon maaf bula kada hanya terkait dengan orang yang remaja, tapi sudah ikut merebak ke dalam kehidupan orang-orang yang sudah lumayan sudah lama berkeluarga. Siapa dari mana orang tahu nah orang berkisah kayak itu. Lalu imbah kenalan secara pribadi, ada nomor WA-nya kah? Itu lagi imbah sudah dapat nomor WA, lalu curhat-curhatan. Abahnya tuh kam kada kayak si kam. Omun ikam nih setiap hari menanyakan kayak apa kabar. Abahnya mana menanyakan kabar. Jangankan menanyakan kabar kayak apa ikam ding. Makankah sudah makankah gini kada, tidak pernah menanyakan apakah sudah makan atau tidak. Matikah aku hari ini kada tahu abahnya. Oh iya kah, ujar lawan yang anu nih, ujar lawan yang lawan bicara nih. Itu mau kamu mulai dari hal ini bu, dari ucapan curhat-curhatan ini, kemudian akan menjadi sesuatu persoalan yang kemudian kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi intinya, apa yang dilakukan oleh seorang perempuan yang kita gambarkan ini, artinya sama, dia memasukkan orang ke dalam kamar suaminya. Jadi kada hanya istilahnya, aku kada depannya suah, mana rumahku tuh betutup terus. Tidak pernah aku memasukkan orang lain. Jangankan memasukkan ke dalam kamar, memasukkan orang ke dalam rumah aja kada suah. Tapi zaman sudah berubah, walaupun tidak seperti itu, tapi dilakukan secara sosial media, maka ini termasuk juga dalam larangan Rasulullah SAW ini. Nah, itu berarti bagaimana ibu, bagaimana kita bisa memperlakukan rumah tangga kita, maka kita jaga kehormatan diri kita. Berucap itu pun juga harus hati-hati. Karena gambaran apa yang kita ucapkan, itulah juga gambaran dalam rumah tangga kita.
Nah, ini sudah pernah kita sampaikan. Lalu seterusnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa haqquhunna alaikum, bahwasanya ketahuilah hai sahabat-sahabatku, hak istri-istrimu itu adalah antuh sinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna, bahwasanya kamu itu antuh sinu ilaihinna, harus berbuat baik kepada istrimu. Nah, artinya apa? Dalam hadis Rasulullah ini tidak hanya yang dituntut itu adalah istri, tetapi yang dituntut juga dalam keluarga adalah suami pun harus berbuat baik kepada istrinya. Fi kiswatihinna, lihati, perhatikan pakaian-pakaian istrimu. Baik-baik dalam pakaian istrimu. Kamu harus membagus-baguskan pakaian istrimu. Itu adalah hak istri kepada suami. Lalu pertanyaannya yang kayak apa garang pakaian yang baik? Bagaimana yang disebut dengan Islam memperhatikan pakaian istri itu bagaimana? Maka pakaian yang mungkin yang diinginkan oleh Rasulullah SAW itu adalah pakaian-pakaian yang seperti yang kita pakai, yang ibu-ibu pakai hari ini. Ya, ada suami, mohon ampun maaf, tulak ke pasar, asal memberi kepingin tuh melihat pakaian nih, tukarakan laki pakaian. Yang ditukarkan laki kayak pak sekalinya pakaian cocok gasan anak umur 5 tahun. Enggih. Napa bah, napa kak, napa bang, pian tukar baju dengan gasan siapa? Gasan ikam, omai, poron jelah pian ulun memakai yang ini. Dibawa ke mana? Dibawa ke pasar dengan akaya. Dibawa ke pasar. Baju ini gasan umur anak 5 tahun kak ay. Gasan anak kita kak ay. Wah, itu seorang istri yang solehah. Kadang-kadang suami mungkin tidak tahu, mungkin tidak memperhatikan. Dia hanya tahu bahwasanya pakaian yang ini, oh mantap dipakai oleh biniku. Tapi kalau misalnya ada suami membelikan pakaian seperti itu, maka beritahukan kepada suami, ini mungkin kada cocok lan diulun. Barangkali suami juga tidak menyadari bahwasanya dia membawa orang lain supaya bisa melihat istrinya. Barangkali suami juga tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwasanya hanya dia yang berhak memuji istrinya. Barangkali juga suami tidak memahami bahwasanya yang berhak melihat apa yang tersimpan dalam tubuh istrinya adalah hanya hak dirinya sendiri. Maka ibu-ibu, beritahukan lawan suami, ulun kada memadahi buhan pian. Yang ulun sampaikan dari A sampai Z ini tadi kada memadahi buhan pian, tapi mengajak kita semua di sini. Kalau ada keluarga kita, kalau ada dan sanak kita, kalau ada menantu kita, kalau ada cucu kita yang berpakaian seperti yang kita gambarkan di sini, ayo kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu semua orang menyadari. Ini kan, mohon ampun maaf, ada orang entah itu lakinya, entah itu istrinya, saya tidak tahu, berpakaian, mohon ampun maaf, celana leggingnya, apa bu? Leggingnya bu, yang gasan orang salawar dalaman tuh bu, itu dibawa ke pasar. Yang membawa siapa? Yang dihigas siapa? Yang laki. Nah, bersepeda motor ngomong, tangan kai melihat. Enggih. Nah, melihat. Yang maitihi orang lain, yang melihat orang lain. Sementara si suaminya membawa asik bersepeda motor. Maka celana leggingnya. Legging ini napa aja nah. Kelihatan, mohon ampun, ulun suah melihat, kada purun ulun melihat, hendak kada melihat ketika ada kelihatan tuh nah. Bu
Hendak anu astagfirullahalazim. Katanya mata ini asah hendak melihat. Menonjol supaya melihat. Kayak apa? Tontonan gratis bagi orang lain. Masya Allah. Maka berarti ini baik suami ataupun istri harus menyadari hal seperti ini. Hanya dia, hanya suami yang berhak memperhatikan istri. Nah, itu Bu. Berarti dari hari ini, amun ada keluarga kita, tetangga kita, kalau mau dia diberikan nasihat secara baik-baik, ayo nak, coba ikam nakai, coba ikam ding, coba ikam nak menantu atau anak betulan. Ikam tuh nah berpakaian kayak ini dilihat orang, ditonton orang gratis. Sampai nah gambar salawar ikam tuh aja kelihatan tuh nah. Kayak apa garang kisahnya ikam nih. Memberi beneran diurang, memberi muar. Nah kayak itu. Bukan memberi apa-apa. Coba ikam lihat di. Nah kakak itu ibaratnya kita sampaikan di anak kita. Dan ulun yakin kita pun sudah membaiki dan bagaimana supaya anak-anak kita, menantu kita, keluarga kita bisa menjaga kehormatan dirinya. Ibu-ibu yang ulun hormati, masih banyak sebenarnya yang harus kita sampaikan, kita perhatikan. Tadi masalah pakaian, yang kedua masalah makanan. Juga istri adalah berhak ketika suami makan, dia pun juga makan. Ketika suami makan di warung, maka istri pun juga berhak untuk mendapatkan makanan di warung. Ketika suami pernah merasakan makanan enak, maka si istri pun berhak mendapatkan makanan yang enak. Artinya kesehatan rumah tangga, kesehatan fisik kita, kesehatan badan itu harus seimbang antara suami dan istri. Ibu-ibu yang ulun hormati, barangkali itu yang bisa ulun sampaikan. Mohon ampun maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa ala jamil awliya'il amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra'il mufassirin wa asaritis sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, khususan li arwahi abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa khususan li hajatina. Al-Fatihah.